Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Saat ini kita kembali dipertemukan oleh kasih dan setia Tuhan dalam satu persekutuan yang indah. Kiranya persekutuan ini mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Bersama dengan keluarga-keluarga sektor 1 sampai 9 dan pelayan firman Ibu Penatua Popi Nayuan Kumayas, marilah kita agungkan Tuhan, kita berdiri mengangkat pujian bagi kebesaran nama-Nya dalam kerendahan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, Bapa yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami umat-Mu telah Kau panggil dan Kau himpunkan bersama keluarga-keluarga umat-Mu untuk bersekutu memuliakan kerajaan-Mu serta mendengar suara-Mu. Berkati kami umat-Mu yang sudah terhimpun ini, serta urapi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang bertugas khususnya bagi pemberita firman. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh-Mu, supaya persekutuan dengan Engkau selalu menghadirkan rahmat ke dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 108 ayat 2 sampai 6 yang akan kita baca secara silih berganti. Hatiku siap, ya Allah. Mau bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 245. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Kiranya hati kalau aku lepas, ku disentuh
berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati pikiran kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak-Mu dalam firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Serta mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Tuhan, berkati hamba-Mu agar layak untuk melayani-Mu. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 menyatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan terlebih melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk.
Tema renungan firman Tuhan pada saat ini yaitu manusia-manusia baru, itulah kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, Kolose adalah sebuah kota kecil di lembah Sungai Likus, letaknya sekitar 160 km sebelah timur kota Efesus. Jemaat Kolose berdiri atau terbentuk bersama dengan jemaat Laodikia dan Hierapolis. Kita baca dalam Kolose 4 ayat 13 sebagai dampak dari karya layan Rasul Paulus selama 3 tahun di Efesus. Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Namun, Paulus rupanya belum pernah berkunjung ke jemaat-jemaat tersebut. Sebab Paulus sedang mendekam dalam penjara di Roma. Bersama Epafras, Paulus membangun jemaat Kolose yang pada mulanya adalah orang-orang kafir. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose 1 ayat 12, kamu dahulu hidup jauh dari Allah, memusuhinya dalam hati dan pikiran-pikiran yang dinyatakan dalam perbuatan-perbuatan jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, rupanya pertumbuhan iman jemaat Kolose tidaklah mulus atau tidaklah mudah. Mereka mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Paulus dan Epafras mendengar bahwa jemaat Kolose sedang berjuang menghadapi ajaran-ajaran sesat yang memperdaya jemaat dengan kata-kata indah dan menawan mereka dengan filsafat kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh duniawi. Dalam pasal 2 ayat 4 dan 8. Ajaran-ajaran sesat ini berusaha menggeser pengharapan iman jemaat akan Injil Kristus. Dan rupa-rupanya sudah ada yang terpengaruh dan mulai tergoncang imannya. Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat Kolose butuh dukungan. Mereka butuh topangan dan penguatan rohani. Oleh karenanya dalam suratnya Rasul Paulus menasehatkan jemaat Kolose agar mereka tetap teguh bertekun di dalam penghayatan iman kepada Yesus Kristus, sehingga mereka dapat memahami dan beroleh pengetahuan yang benar tentang arti dibangkitkan kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Sebab kehidupan baru ini akan sangat mempengaruhi cara atau gaya hidup bersama sebagai umat Tuhan. Kita lihat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-11. Tidak ada lagi perbedaan di dalam Kristus. Bangsa Yunani, Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang-orang merdeka. Di dalam Kristus semua menjadi satu, yaitu manusia baru. Sebab Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu.
Rasul Paulus juga menekankan kepada jemaat di Kolose bahwa sebagaimana manusia baru, jemaat Kolose harus memiliki cara-cara atau karakter hidup sebagai pengikut Kristus. Mereka harus menanggalkan karakter manusia lama dan mengenakan karakter manusia baru sebagai buah dari pertobatan mereka. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus, pada perikop bacaan kita saat ini, dengan jelas Paulus membahas tentang asas kehidupan orang Kristen dipandang secara utuh, terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama ayat 5 sampai 11 berbicara sisi negatif yang harus dimatikan, ditanggalkan, dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Apa yang harus dimatikan selaku orang-orang Kristen? Yaitu percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala, amarah, geram, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta, dan seterusnya, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagian kedua yaitu ayat 12 sampai 17 menguraikan sisi positif yang harus dikenakan, yang harus melekat pada kehidupan orang Kristen, yaitu karakter manusia baru, belas kasihan, kemurahan, rendah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni, dan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dari uraian di atas kita dapat memahami dengan jelas karakter orang yang hidup di dalam Tuhan dan yang hidup secara duniawi. Maka jelas juga bagi kita karakter mana yang harus kita kenakan, yang harus melekat pada diri kita selaku orang percaya umat tebusan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua, saudara dan saya, kita adalah manusia baru, orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita adalah karya ilahi, adalah karya Roh Kudus. Bukan keinginan kita sendiri atau bukan datang dari kekuatan dan kemampuan kita. Bukan karena kehebatan dan kebaikan kita. Pembaharuan yang datangnya dari ilahi sebagai karya Roh Kudus Tuhan adalah suatu pembaharuan yang akan membawa kita pada keselamatan hidup yang kekal. Sekalipun tentunya kita masih mengalami tantangan-tantangan dan pergumulan hidup secara kedagingan kita. Tapi keinginan hati kita akan terus dibaharui, akan terus diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan. Pada ayatnya yang ke-10
dari pembacaan kita pada saat ini. Menanggalkan karakter, pola dan gaya hidup manusia lama memang tidak mudah, sulit, berat, jatuh bangun iman kita dalam perjalanan hidup. Gagal dan gagal lagi, tetapi sangat mungkin dapat terwujud. Bapak Ibu, contoh yang sangat sederhana yang sering terjadi atau yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang terjadi pada saudara, teman dalam kehidupan kita yang mereka alami. Contohnya seorang perokok atau apalagi mereka perokok yang berat. Ketika diperhadapkan dengan suatu benturan, misalnya sakit penyakit, demi kesehatan dan kesembuhan, dia harus berhenti merokok. Butuh waktu untuk berproses, tidak serta-merta, butuh kerja keras, berbagai usaha upaya dilakukan, berjuang untuk menahan nafsu, menekan keinginan untuk merokok. Berbagai macam ia upayakan. Ada yang menekan keinginan merokok dengan mengisap permen, bahkan bisa sepanjang hari. Entah berapa puluh biji permen yang ia konsumsi. Atau ia menekan keinginan merokok, selalu makan dan terus makan. Dan dalam waktu yang singkat badannya menjadi gemuk. Ada yang minum minuman yang pahit atau asam untuk mengatasi keinginan-keinginan merokok. Tapi didorong oleh tekad yang kuat, ingatan tertuju pada kesembuhan dan kesehatan, dan tentunya doa yang terus-menerus dipanjatkan. Pada akhirnya mereka dapat melepaskan kebiasaan merokok mereka. Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudara atau khususnya bapak-bapak ya sudah pernah mengalaminya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose berlaku juga bagi kita semua, saudara dan saya. Kita adalah orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Kita adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus. Kita harus mematikan hal-hal yang negatif, yang tidak berguna bagi diri kita, juga bagi sesama, dan terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai manusia baru, marilah kita berusaha melatih diri untuk berbuat hal-hal yang positif, menguasai diri dalam hal-hal yang negatif, yang tidak berguna bagi kehidupan kita dan kehidupan sesama. Sebagai manusia baru, kita terus bertekun dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Butuh usaha,
butuh perjuangan, butuh ketaatan dan kesetiaan, dan butuh kesediaan memberi diri untuk terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang benar sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai apa yang Tuhan kehendaki dan yang berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan dapat berkarya terus di dalam hati dan pikiran kita dan dinyatakan dalam sikap perilaku hidup kita yang selalu memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan Gita Bakti 50 bait 1 dan 2, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus penebus dosa, juru selamat kami yang hidup. Kami hampiri hadirat kudus-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih karena Bapa menjawab kerinduan kami, sehingga kami boleh berhimpun untuk beribadah memuji kemuliaan-Mu dalam doa, nyanyian, dan pendengaran akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan, dalam kehadiran di tengah kerja dan karya, pelayanan kami, dalam pergumulan dan perjuangan hidup kami. Kami menyadari dosa dan kelemahan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, kami mau dibaharui agar hidup kami berarti bagi sesama dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan di mana-mana tempat,
saudara-saudara kami yang berkarya melayani, mewartakan Injil keselamatan Tuhan di tengah peperangan, penindasan dan ketidakadilan. Bagi mereka yang melayani di tempat-tempat terpencil dan terancam, Bapa berkati mereka. Segala jerih lelah dan pengorbanan mereka kiranya menjadi kesaksian iman dan banyak jiwa diselamatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati segala upaya pengobatan, berkati obat-obat, alat-alat medis, para dokter, perawat, makanan, minuman yang dikonsumsi. Kiranya semuanya boleh menjadi saluran berkat kesembuhan yang daripada Tuhan asalnya. Kami berdoa untuk semua kegiatan pelayanan di jemaat kami, Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lucia Toisuta Pelima selaku Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Mince Mulikale selaku Pendeta Jemaat, dan Pendeta Emeritus Benaji Simon. Juga Tuhan kiranya memberkati diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat, bidang-bidang komisi, panitia Hari Raya Gerejawi, panitia pembangunan, memberkati semua karyawan, satpam, koster, dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan mampukan kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mohon berkat Tuhan bagi kami semua yang boleh terlibat dalam pelayanan ibadah saat ini. Prokantor, organis, operator sound, dan multimedia. Diaken, penatua, Tuhan berkati kami semua, agar kami selalu melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab, mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam kasih anugerah-Mu memampukan pemimpin negara dan bangsa kami untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan mereka kepada rakyat Indonesia dengan penuh tanggung jawab guna mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera, lahir dan batin. Kami berdoa ya Tuhan untuk Taman Kanak-kanak Bukit Kasih. Kiranya dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, TK ini boleh menjadi kesaksian dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak masa pengenalan akan Tuhan. Dalam harapan anak-anak bertumbuh sebagai pribadi-pribadi Kristiani yang cerdas dan beriman mengasihi Tuhan Yesus. Berkati para guru dan pengurus yayasan. Tuhan Yesus, doa kami bagi jemaat yang boleh hadir atau yang mengikuti ibadah secara daring di rumah. Engkau tahu ya Tuhan, kami datang dengan berbagai masalah dan pergumulan hidup kami. Namun kami percaya ya Bapa, hanya di dalam Engkau kami beroleh kekuatan, kesabaran dan keteguhan iman. Hanya di dalam Engkau dan di dalam kasih kuasa-Mu kami mau mempertaruhkan seluruh harapan dan kehidupan kami. Engkaulah ya Tuhan tempat perlindungan dan pertolongan kami. Bapa di dalam surga,
Inilah doa dan harapan kami. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati persembahan kita yang kita berikan. Syukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, bukti perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan syukur kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, anak domba Allah, kami menyadari bahwa kehidupan ini adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang kau karuniakan itu baik adanya. Sebab itu kami mempersembahkan apa yang diterima dari tanganmu untuk mendukung karyamu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan merahmatinya supaya menjadi berkat bagi pelayanan untuk meningkatkan perbaikan hidup semua orang yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk warta ibadah keluarga Rabu 5 Oktober 2022. Pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman, organis pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati karya layan kita semua. Kedua, perubahan jam ibadah minggu. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya bahwa mulai bulan Oktober 2022 jam ibadah minggu yang tadinya pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB dirubah menjadi 1 pukul 06.00 WIB, 2 pukul 09.00 WIB, 3 pukul 17.00 WIB. Mohon menjadi perhatian jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, demikian warta ibadah keluarga Rabu 5 Oktober 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu, lakukanlah segala firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepadamu, dan jadilah manusia-manusia yang baru sebagai kesaksian hidupmu dimanapun engkau berada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita menyanyi Kidung Jemaat 407 bait 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala Kami. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tinggal dan menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.